Halo semuanya, kamu pasti sudah tahu dalam bisnis retail, mengelola keuangan yang tepat adalah kunci sebuah kesuksesan. Nah, hari ini saya akan memberikan solusi yang dapat mengubah kamu dalam mengelola keuangan bisnismu, yaitu dengan menggunakan Accurate Online. Jadi, ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke Accurate Online, mungkin kita akan bahas sedikit tentang permasalahan yang terjadi di bisnis retail. Atau mungkin malah kamu sudah mengalaminya. Jika kamu masih menggunakan cara manual, kamu mungkin merasa terjebak dalam tumpukan pekerjaan yang tidak produktif. Catatan keuangan yang berantakan, kesalahan perhitungan, dan sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan. Semua ini bisa merugikan bisnismu. Sekarang saatnya kamu memahami betapa hebatnya Accurate Online dan bagaimana Accurate Online dapat memberikan solusi untuk semua masalahmu. Accurate Online adalah software akuntansi online terbaik di Indonesia yang dirancang untuk membantu pembukuan bisnis, termasuk bisnis retail. Terus, apa yang membuat Accurate Online ini menjadi istimewa? Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke penjelasan demo Accurate Online. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Nah, untuk fitur-fitur dan modul yang ada di Accurate Online, kamu bisa lihat di sebelah kiri sini. Nah, ini nanti kita ada modul pengaturan yang pertama. Ini biasanya untuk setting database Accurate Online. Kemudian ini ada modul untuk Accurate POS. Nah, nanti kalau kamu pakai add-on Accurate POS, itu nanti kamu dapat tambahan modul ini. Nah, nanti di sini untuk pengaturan POS-nya. Nah, untuk modul selanjutnya kita ada modul perusahaan. Ini nanti untuk setting data perusahaan. Ini nanti seperti kayak mata uang, terus nanti ada pajak, syarat pembayaran, sampai nanti ke log aktivitas. Nah, untuk modul yang selanjutnya kita ada modul buku besar, ini biasanya digunakan oleh bagian accounting. Kemudian ada modul cash and bank, ini nanti untuk bagian finance. Kemudian ada modul penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, sampai ke daftar laporan. Dan di sini juga nanti kamu ada modul untuk perpajakan. Nah, itu tadi adalah modul dan fitur yang disediakan oleh Accurate Online. Nah, kemudian ini kan kita lagi bahas tentang cara penggunaan Accurate Online untuk bisnis retail. Jadi nanti supaya kamu ada gambaran yang lebih jelas, mungkin nanti kita langsung mulai aja simulasinya. Jadi nanti yang kita akan lakukan itu simulasi untuk transaksinya. Nanti kita dari mulai buat barang, terus nanti kita transaksi pembelian sampai ke transaksi penjualan. Kemudian nanti kita juga lihat laporannya itu kayak gimana. Jadi nanti selain kamu catat transaksi, kamu juga bisa lihat laporan-laporan yang terkait. Nah, untuk yang ketiga nanti kita untuk transaksi penjualannya itu kita langsung praktek di POS. Jadi nanti ketika kamu berlangganan Accurate Online itu kan kamu dapat Accurate POS. Jadi Accurate POS itu adalah aplikasi kasir dari Accurate Online dan itu gratis. Nah, di bisnis retail ini biasanya nanti digunakan aplikasi kasir untuk bantu transaksi penjualan. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja untuk buat simulasi transaksinya. Nah, pertama yang harus kita lakukan kan ini kita mau transaksi. Jadi nanti kita harus buat dulu barangnya. Jadi nanti kalau untuk buat barang itu kita masuknya ke modul persediaan di sini. Dan di sini nanti ada fitur barang dan jasa. Jadi nanti kamu klik aja. Nah, ini adalah tampilan untuk fitur barang dan jasa. Nah, nanti di sini kamu bisa input barang dan jasa yang kamu pakai untuk transaksi. Nah, transaksi ini nanti dia berkaitannya itu dengan pembelian dan penjualan. Jadi pokoknya barang atau jasa yang kamu pakai untuk transaksi itu nanti kamu catat di sini atau kamu buat master barangnya di sini. Nah, ini nanti kita untuk contohnya ini nanti kita jualannya contohnya Tenggo. Karena tadi saya udah nyediain juga nih gambarnya. Jadi nanti kita tes untuk masukin gambar juga untuk muncul di Accurate POS. Tadi kita ada Tenggo coklat, strawberry, dan vanilla. Jadi kita buat pertama yang coklat. Kemudian nanti kategori barangnya nih kalau kamu bisa buat nanti kamu bisa sesuaikan aja. Kalau kamu nggak ada kategori barang kamu tinggal pilih umum. Tapi kalau kamu ada kategorinya nanti kamu tinggal buat. Contoh saya pengen buatnya kategori Tenggo. Nah, selanjutnya untuk jenis barangnya ini nanti kamu bisa cek di sini. Nah, nanti untuk persediaan ini itu digunakan untuk barang yang stoknya itu nanti kamu kontrol. Kemudian ada non persediaan, kalau ini nanti stoknya itu nggak kamu kontrol. Jadi ketika kamu beli itu langsung masuknya ke beban deh. Nah, selanjutnya ada jasa.
nanti kamu pakai kalau ada jasa yang kamu gunakan untuk transaksi. Selanjutnya ada untuk yang jenisnya grup. Kalau grup ini nanti dia itu kayak parcel contohnya, jadi grouping. Contoh dalam satu parcel itu kan biasanya terdapat beberapa barang di dalamnya. Ada barang A, B, dan C. Nah, nanti itu kan kamu jualnya itu dalam produk bundling. Namanya parcel A contohnya. Nah, kalau kamu pengen pakai barang yang seperti itu, kamu pakai jenis barangnya yang grup di sini. Nah, untuk jenis barang yang terakhir itu kita ada jenis barangnya varian. Ini biasanya kalau kamu kayak contohnya itu di toko pakaian contohnya. Nah, di toko pakaian itu kan contohnya kamu jual baju panjang nih. Baju lengan panjang contohnya. Nah, ketika kamu jual baju lengan panjang itu kan pasti ada varian lainnya kayak warna, terus nanti ada ukuran, atau nanti ada motif. Nah, itu nanti kamu bisa pakai yang jenis barangnya varian di sini. Jadi memudahkan kamu kalau punya banyak varian ketika kamu input barang. Selanjutnya kita juga bisa masukin untuk barcode di sini. Nah, nanti juga ada satuan di sini. Ini kan kita satuannya pakai pieces contohnya. Nah, di sini juga kita udah bisa multi satuan. Contoh kalau kamu punya satuannya selain pieces, di sini kamu bisa masukin nih. Contohnya kita ada box. Nah, nanti kamu tinggal masukin box di sini. Nah, nanti ditanya nih, satu box itu isinya berapa pieces. Nanti kamu kayak gitu. Nah, ini cuma saya nggak pakai, berarti saya pakai pieces aja di sini nanti biar lebih cepat transaksinya. Kemudian di sini juga kita ada informasi lainnya, ini nanti untuk nomor seri atau produksi, dan nanti kamu bisa masukin nomor unik dan nomor produksi di sini nih, ada 2. Selain itu nanti kalau kamu pakai nomor produksi, kamu bisa masukin tanggal kadaluarsa di sini. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma nanti saya matikan dulu di sini. Nah, untuk tab selanjutnya kita ada tab untuk penjualan dan pembelian. Di sini nanti untuk informasi harga jual, terus nanti ada harga grosir atau harga diskon grosir ini nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, kemudian nanti di sini ada untuk informasi pembelian. Nanti tinggal kamu sesuaikan aja. Jadi nanti kalau kamu ada informasi ini kamu bisa isi, tapi kalau nanti kamu nggak ada kamu bisa lewati aja nggak masalah. Nah, di tab selanjutnya kita ada tab stok. Tab stok ini nanti kalau kamu udah ada saldo awal, nanti kamu bisa input dari sini. Kemudian ada tab untuk akun, ini adalah akun perkiraan yang terkait untuk barang tersebut. Nah, selanjutnya nanti ini kita ada tab untuk gambar. Nah, nanti di sini kita masukin nih untuk gambarnya, supaya nanti muncul di akurat POS-nya. Ini kan tadi kita tenggo coklat ya. Tinggal kita masukin, terus nanti untuk tab lain-lain itu untuk catatan dan dimensi di sini. Nah, ini kan kita udah, sekarang kita simpan. Kemudian kita buat lagi Tenggo vanilla. Kategorinya saya masukin ke Tenggo. Terus ininya satunya kita pakai pieces. Selanjutnya kita masukin gambarnya. Gambarnya tadi kan yang vanilla. Ini kita belum masukin harga jual ya. Ini kita masukin dulu harga jualnya contoh 10.000 nih. Harga jual ini kita simpan. Terus tadi yang pertama saya belum edit, saya edit dulu. Kita masukin harga jualnya 10.000. Nah, terus kita masukin satu lagi Tenggo strawberry. Kategorinya kita ubah lagi jadi Tenggo, jenis barangnya udah, satuannya pieces, penjualannya 10.000. Gambarnya kita masukin dulu. Masukin Tenggo. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita udah selesai untuk buat barangnya. Ini kita punya 3 barang. Ini kalau barang A ini sebelumnya saya pakai untuk contoh transaksi. Nanti kita abaikan aja. Nah, kita fokus di Tenggo coklat, strawberry, dan vanilla di sini. Nah, sekarang berarti kita udah selesai nih untuk buat master barangnya. Nah, selanjutnya ini kan kita mau transaksi ya, transaksi penjualan. Otomatis kan kita harus ada stoknya nih, karena di sini kan masih kosong ya. Nah, kalau gitu berarti kita sekarang langsung masuk ke transaksi pembelian ya. Jadi nanti untuk nambahin stok di sini. Nah, untuk transaksi pembelian di Akurat Online itu kita sediain di modul pembelian di sini. Nah, untuk alurnya kita dari pesanan, penerimaan, faktur, dan pembayaran. Nah, ini adalah alur pembelian yang ada di Akurat Online. Nah, tapi untuk alur transaksinya ini kamu nggak harus ngikutin 100% sesuai yang ada di Akurat Online. Misalnya ternyata kamu di lapangan nih atau di transaksi kamu hariannya itu kamu hanya mulai dari faktur pembelian contohnya, kamu nggak mulai dari pesanan.
Jadi nanti kamu langsung ke faktur pembelian terus langsung pembayaran pembelian. Nah itu nggak masalah. Atau nanti kamu dari penerimaan barang, faktur, dan pembayaran pembelian. Nah itu juga nggak masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan alur yang sudah ada di perusahaan kamu. Nah yang paling penting nanti untuk alur yang tersingkat di Akret Online itu kita mulai dari faktur. Nah faktur ini nanti untuk pengakuan hutangnya. Kemudian yang terakhir itu kita pembayaran pembelian. Nah pembayaran ini nanti untuk pengakuan pembayaran hutangnya. Jadi untuk transaksi minimal di Akret Online untuk pembelian itu kita mulai dari faktur dan pembayaran. Nah, selain alur di sini sebenarnya kita ada alur alternatif. Jadi ada satu fitur tambahan yang akan membantu transaksi pembelian. Nah, fitur tersebut adalah fitur yang ada di modul persediaan yang namanya itu permintaan barang. Jadi permintaan barang ini biasanya digunakan oleh orang gudang yang ingin dimintakan membeli barang ke bagian purchasing. Nah, biasanya kan untuk stok persediaan itu yang tahu kan hanya orang gudang ya biasanya. Nah, nanti orang gudang itu kalau stoknya habis biasanya kan info ke bagian purchasing untuk dibelikan. Nah, nanti kamu bisa pakai fitur permintaan barang di sini ketika orang gudang itu minta dibelikan barang. Tapi kalau ternyata kamu nggak ada orang gudang nih atau belum ada bagian gudang di bisnis atau perusahaan kamu, nah nanti kamu bisa langsung ke modul pembelian di sini. Alurnya kayak tadi yang saya bilang. Nah, untuk simulasi di sini nanti saya mulainya itu dari fitur permintaan barang. Jadi nanti untuk alur fullnya biar kamu ada gambaran di sini. Nah, nanti kita mulai langsung dari fitur permintaan barang. Jadi nanti kamu tinggal klik aja fitur permintaan barang. Ini nanti kamu tinggal pilih di sini. Kamu mau beli barang apa? Contoh, kita mau beli Tenggo coklat sebanyak 50. Kemudian kita beli apa lagi? Kita beli Tenggo vanilla. Ini kita beli 50 juga. Selanjutnya kita beli Tenggo strawberry. Ini 50 juga. Nah, ini udah oke, tinggal kita klik lanjut. Nah, ini berarti nanti si orang gudang itu dia minta dibelikan Tenggo coklat, Tenggo vanilla, dan Tenggo strawberry sebanyak 50 pieces masing-masing. Nah, untuk fitur di sini, untuk fitur permintaan barang ini dia nggak perlu input harga. Karena fitur ini kan biasanya digunakan oleh bagian gudang nih. Biasanya orang gudang itu kan nggak perlu tahu harganya atau harga belinya itu berapa. Jadi nanti yang perlu diinput itu hanya nama barang, terus nanti sama kuantitasnya aja berapa yang dipesan. Nah, kalau udah oke, berarti nanti kamu tinggal simpan di sini. Nah, ini udah berhasil disimpan. Nah, nanti juga kamu enaknya kamu ada tampilan untuk print out-nya. Nanti kamu tinggal lihat aja di sini. Ini kita ada, di sini dicetak, tinggal klik aja permintaan barang. Nah, ini nanti ada untuk tampilan print out-nya. Jadi selain yang kamu input, nanti kamu juga bisa print untuk dokumentasi. Nah, untuk tampilan printout ini nanti kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan kamu. Nanti kita sediain fiturnya juga, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, nanti tampilan untuk defaultnya itu kayak gini. Jadi ini kan nama perusahaan saya, terus ini adalah alamat perusahaannya, terus ini jenis transaksi, nomor transaksi, dan tanggal. Ini adalah nama barang yang kamu pesan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan berarti si orang gudang udah berhasil nih. Orang gudang udah input barang yang ingin dibelikan oleh bagian purchasing. Sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Dari permintaan barang ini, biasanya kan nanti orang gudang udah info nih. Pak, tolong dong berikan barang soalnya saya udah input nih di fitur permintaan barang. Nanti tolong cek dan tolong diproses. Nah, nanti orang purchasing biasanya langsung masuk ke modul pembelian. Nanti tinggal masuk ke fitur pesanan pembelian di sini. Nah, ini saya close dulu sebentar untuk fitur permintaan barang, kita masuk ke pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian nanti di sini si orang purchasingnya langsung masukin pemasoknya. Pemasoknya siapa nih yang kamu mau pakai? Contoh, ternyata kita pakai pemasok A namanya untuk beli Tenggo ini. Berarti nanti kamu tinggal input aja di sini. Ini karena saya belum ada datanya, jadi nanti tulisannya kayak gini, simpan pemasoknya sebagai data baru. Nah, kamu udah berhasil input pemasok, kemudian kamu nggak perlu input nama itemnya satu-satu lagi. Kamu tinggal tarik aja di sini. Karena kan tadi si orang gudang udah input di fitur permintaan barang ya. Berarti nanti kamu tinggal klik ambil, terus ambil yang dari permintaan. Nah, nanti kamu tinggal cari aja nih transaksinya. Oh, ternyata yang udah diinput ini nih, nomor transaksinya. Nanti kamu tinggal ambil, nanti kelihatan, oh ternyata ini yang dipesan. Tenggo coklat, vanilla, dan strawberry. Terus kamu tinggal klik lanjut. Nah, di sini karena ini nanti digunakan oleh bagian purchasing. Nah, bagian purchasing itu kan biasanya udah tahu nih harga belinya itu berapa. Nah, berarti nanti kamu tinggal input harga belinya itu berapa. Contoh kita jualnya, belinya itu harga satuannya 8.000, 7.000 contohnya. Berarti nanti kita tinggal masukin aja.
Terus Tango vanilanya berapa? Tinggal input. Terus Tango strawberry-nya juga. Nah, kemudian nanti kita juga ada tab ini nanti untuk info lainnya. Nanti kita ada syarat pembayaran, terus ada alamat kirim, info pajak, info pengiriman, dan info tambahan. Nah, ini nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kita masukin alamat kirim, baru nanti kita klik lanjut di sini. Kita klik simpan. Nah, ini berarti bagian purchasing udah berhasil untuk membuat pesanan pembelian. Atau biasanya itu kita namanya PO, Purchase Order. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal masuk ke tahap yang selanjutnya. Berarti tahap selanjutnya setelah pesanan pembelian, itu nanti kita di sini ada penerimaan barang. Berarti setelah kita pesan, kita dikirim barang nih dari supplier. Berarti nanti kamu tinggal masuk ke penerimaan barang di sini. Nah, ini saya close dulu sebentar. Nah, di sini nanti kamu ditanya nih, kamu terima barangnya itu dari siapa? Jadi kan kita dari pemasok A ya. Nanti kamu tinggal masukin. Terus nanti di sini nomor terima. Nah, nomor terima ini adalah nomor surat jalan dari pemasoknya. Kita masukin asal aja di sini. Nah, kemudian kamu tinggal klik aja ambil dari sini. Kayak gini. Nah, nanti kelihatan. Oh, yang datang tuh Tango coklat, vanila, dan strawberry. Baru kamu klik lanjut. Nah, nanti kayak gini. Nah, untuk fitur penerimaan barang ini, nah nanti di sini kamu udah ada jurnal yang terbentuk. Jadi nanti kalau kamu lihat di laporannya itu juga nanti ada yang bergerak. Karena ketika kamu penerimaan barang itu kan dia udah ada barang masuk ya. Jadi nanti kita bukanya itu di laporan raca. Terus kita cek juga di persediaan. Kita cek di kartu stok. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal simpan aja nih untuk fitur yang tadi di penerimaan barang. Ini kan kita udah selesai input, baru kita simpan. Nah, ini udah berhasil disimpan. Sekarang kita cek di daftar laporan. Untuk laporan raca kan tadi tampilannya kayak gini nih. Nah, ini kita baru ada di nilai persediaan. Ini adalah barang yang tadi saya input contoh di awal, yang ini barang A, makanya ini udah muncul. Terus kita udah ada saldo bank di sini, senilai 100 juta. Nah, ini kalau kita refresh, nah nanti dia akan berubah. Jadi nilai persediaannya itu bertambah, terus nanti juga ada hutang pembelian belum ditagih. Ini karena kita baru terima barangnya aja, tapi kita belum dikirimin fakturnya nih. Makanya nanti di sini masih hutang pembelian belum ditagih. Nah, sekarang kita langsung masuk ke proses selanjutnya. Oh, yang kartu stoknya juga kita belum dilihat ya. Ini kita refresh. Nah, nanti kelihatan nih. Ini kita Tango coklat dari tadi stoknya 0, kemudian ada kuantitas masuk. Ini ada penerimaan dari pemasok A dengan nomor transaksi ini. Untuk Tango yang lain juga sama. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal close dulu yang di sini. Kita langsung masuk ke proses yang selanjutnya. Kita balik lagi ke modul pembelian, terus kita masuk ke faktur pembelian. Jadi ketika kamu udah dikirim barangnya, otomatis kan si supplier itu atau pemasok itu bakal nagih ya. Nah, berarti nanti si pemasok itu akan ngirim faktur ke kita. Nah, nanti tinggal kamu pilih aja nama pemasoknya itu siapa. Terus kamu tinggal klik aja ambil dari sini. Tadi kita kan dari penerimaan ya. Kita ambil dari penerimaan. Kita tarik transaksinya, terus kita lanjut. Dari sini nanti kamu tinggal isi nih nomor fakturnya. Nomor faktur itu ada di sini. Ini adalah nomor faktur yang tadi kamu dapat dari supplier. Ini kamu isi asal aja. Nah, kalau udah nanti kamu tinggal simpan. Nah, ketika kamu input faktur pembelian, berarti nanti kamu udah mengakui hutang nih ke pemasok tersebut. Berarti nanti selain laporan yang ini, nanti kamu ada laporan tambahan lagi untuk laporan hutangnya. Jadi kamu bisa lihat di laporan hutang terus masuk ke faktur belum lunas. Nanti kelihatan di sini, ini kita per tanggal berapa, kamu tinggal tampilkan. Nah, nanti kelihatan nih, ternyata kita ada hutang nih ke pemasok A senilai 1.050.000. Kalau kita cek, coba kita lihat di sini. Nah, benar kan? Ini ada totalnya 1.050.000. Nah, di sini juga 1.050.000. Nah, kemudian kalau kita lihat di laporan raca, nah ini kan tadi hutang pembelian belum ditagih ya, senilai 1.050.000. Nah, kalau kita udah dikirimin faktur dari pemasok, otomatis nanti hutangnya ini akan berubah jadi hutang usaha. Ini kita refresh, nah nanti dia akan berubah kayak gini.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke proses terakhir ketika kita melakukan transaksi pembelian. Jadi setelah faktur pembelian, maaf, ini kan dia untuk pengakuan hutang ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau bayar hutang tersebut, ini saya close dulu. Nah, kita langsung masuk ke modul yang selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah fitur pembayaran pembelian di sini. Nah, fitur ini nanti digunakan untuk membayar hutang ke supplier ataupun pemasok. Nanti kamu tinggal masuk aja ke sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu bayarnya itu kemana? Ini kita pilihnya ke pemasok A, terus kita pakainya itu apa? Pakai akun kas atau akun banknya. Ini kita pakai akun bank nih, yang ini nih. Nah, ini karena tadi kita masih saldonya itu yang lain 0 ya. Di sini juga, di sini doang nih yang ada saldonya. Berarti kita pakai transaksinya itu pakai yang akun ini. Kita pilih, kemudian kita klik ambil di sini. Terus kita klik lanjut. Nah, ini adalah total hutang kita ke pemasok A. Total hutangnya itu sama kayak tadi nih. Kita 1.050.000 untuk hutangnya ke pemasok A. Nah, terus kalau kamu bayarnya parsial tuh kayak gimana? Biasanya kan ada pertanyaan dari pelanggan saya kayak gitu. Bisa nggak mas kalau untuk saya bayar itu parsial? Nah, kalau kamu bayarnya parsial ya berarti nanti kamu tinggal klik aja. Terus nanti kamu edit, kamu bayarnya berapa dulu. Untuk kita langsung praktek aja untuk bayar parsial, ini 500.000. Kita lanjut, terus kita klik yang ini, hitung nilai pembayaran. Berarti dari 1.050.000 kita bayar 500.000 terlebih dahulu. Kita klik simpan. Nah, nanti di sini ini kan tadi ada utang usaha nih 1.050.000. Nanti akan berkurang karena kita udah bayar 500.000. Nah, selanjutnya kita lihat di faktur belum lunas. Nah, kayak gini. Jadi tadi ada total utang kita tuh 1.050.000. Terus sekarang sisa utangnya jadi 550.000. Karena tadi kita udah bayar 500.000. Nah, kalau kita mau ngelunasin terus kayak gimana mas caranya? Nah, kalau kamu ngelunasin ya berarti nanti kamu tinggal balik lagi aja ke fitur pembayaran pembelian di sini. Nanti kamu klik aja kayak tadi caranya. Klik ambil, baru klik lanjut. Nah, nanti di sini kamu nggak perlu edit lagi nominalnya. Kamu langsung hitung nilai pembayaran. Kemudian baru kamu simpan. Nah, nanti kalau kamu udah lunas, ketika kamu klik pemasok tersebut lagi, ini dia udah nggak ada transaksinya, udah kosong. Nah, kayak gini, belum ada data. Ini berarti kamu udah nggak ada hutang ke pemasok tersebut. Kalau kita lihat di daftar laporannya juga nanti dia udah kosong. Ketika kita masuk ke laporan neraca, ini nanti juga kosong. Nah, berarti ini kita udah nggak ada utang nih. Utang kita udah kosong. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk transaksi pembelian di Akurat Online. Nah, sekarang kita mulai simulasi untuk transaksi penjualannya. Untuk transaksi penjualan ini kita pakainya itu POS saja. Nanti biar enak. Soalnya kan biasanya kalau untuk retail itu kebanyakan pakainya POS. Jadi nanti lebih cepat untuk catat transaksinya. Tapi kalau kamu mau pakai Akurat Online itu juga nggak masalah. Untuk transaksinya nanti dia hampir sama kayak di transaksi pembelian. Cuma nanti dia modulnya itu berbeda. Dia ada modul penjualan di sini. Nah, untuk alurnya kayak gini. Kita ada penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, dan penerimaan. Nanti untuk cara inputnya dia nggak jauh beda kayak transaksi pembelian. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, cuma untuk contoh kali ini saya pakainya POS. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke Akurat POS. Nah, sekarang saya udah ada di dalam Akurat POS. Nah, Akurat POS itu adalah aplikasi kasir dari Akurat Online. Cuma dia berbasisnya itu Android. Tapi karena untuk penjelasan atau simulasi sekarang, jadi kan saya biar gampang nih. Jadi saya tetap buka pakai laptop, tapi saya pakai emulator Android supaya saya tetap bisa buka Akurat POS di sini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja untuk proses transaksinya, transaksi penjualan ya. Jadi nanti kalau kamu pengen lihat demo Akurat POS-nya, sebelumnya saya udah pernah buat untuk videonya demo Akurat POS. Jadi di situ nanti untuk penjelasan lengkap tentang Akurat POS. Jadi sekarang kita fokus aja untuk transaksi penjualannya. Nah, untuk transaksi penjualan di Akurat POS itu gampang banget sebenarnya. Jadi nanti kamu tinggal klik aja barang yang pengen kamu beli itu, barang yang pengen kamu jual itu apa aja. Contoh kita mau jual barang Tenggo. Tenggonya ini nanti kayak gini. Dia tampilannya, terus kita simpan. Terus kita beli Tenggo, kita jual Tenggo strawberry. Kemudian kita jual Tenggo coklat juga di sini. Nah, untuk kuantitasnya tadi kan kamu pas klik pertama ini juga kamu ada pilihan untuk kuantitas ya. Nah, nanti kalau kamu udah klik simpan, di sini juga kamu ada pilihan untuk kuantitasnya juga. Contoh kita mau jual 55 nih. Kita tinggal masukin 55 semuanya. Nanti kalau kamu pengen hapus, kamu tinggal klik aja di sini.
Nanti kamu tinggal sesuaikan, terus nanti kita kalau udah selesai, ini kan udah kelihatan nih. Oh, ternyata kita mau jual Tango vanilla, strawberry, dan coklat. Kemudian kita tinggal klik bayar di sini. Nah, untuk bayar di sini nanti tampilannya kayak gini nih. Ini kita berarti udah proses pembayaran si customer-nya. Nanti di sini kita ada pilihan pembayaran itu ada tunai, terus ada non tunai dan split. Nah, untuk pengaturan di sini nanti kamu tinggal sesuaikannya itu dari modul ini nih, yang modul Akurat POS. Jadi nanti di sini itu ada tampilan untuk pengaturan POS. Jadi nanti kamu bisa masukin untuk kayak pembayaran non tunai atau pengaturan lainnya itu dari modul yang Akurat POS tadi di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini nanti kita tinggal tentukan. Contoh ternyata kita dari total 150.000 ini si customer-nya pengen bayarnya pakai tunai. Ya berarti nanti kamu tinggal masukin aja uang tunainya itu berapa. Contoh dia bayar itu pakai tunai tapi nominalnya 200.000 contohnya. Kamu tinggal bayar. Nah, kalau udah kamu klik berarti nanti transaksinya itu udah berhasil disimpan. Nah, biasanya kan kalau untuk BOS itu dia langsung connect ya ke printer yang kecil biasa itu pakainya. Nah, nanti ketika kamu simpan pembayaran atau simpan transaksinya, otomatis nanti si printer itu langsung ngeprint nih bill-nya atau bond-nya ya. Nah, nanti langsung muncul. Nanti kamu juga bisa cetak struk manual atau kamu juga bisa kirim bill-nya. Nanti ada pilihannya. Nah, selanjutnya ini kan kita udah selesai nih transaksi penjualan. Kita udah jual barang, ini kita klik selesai. Nah, sekarang kita tinggal cek di Akurat Online ya. Ini udah masuk atau belum. Ini saya close dulu sebentar. Ini tadi laporannya kan juga kita udah nggak pakai nih. Ini kita pakai neraca aja. Nah, sekarang kita lihat di modul penjualan. Nah, kalau kamu input transaksi di Akurat POS tadi, nah nanti itu langsung masuk ke faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Nanti kita cek dulu di fakturnya apa udah masuk. Nah, nanti udah masuk kayak gini. Ini nominalnya 150.000. Kalau kita cek, nanti kelihatan, oh bener nih. Tango vanilla 5, strawberry 5, dan coklatnya 5. Kemudian kita cek di penerimaannya. Kita masuk lagi ke modul penjualan, terus penerimaan penjualan. Nah, nanti kita lihat lagi. Nah, kayak gini. Nah, berarti udah masuk transaksi penjualan senilai 150.000. Itu masuknya nanti ke kas toko. Nah, untuk nanti akun bank ini masuknya kemana itu nanti kamu bisa sesuaikan juga di modul Akurat POS di sini. Untuk penjelasan cara penggunaan Akurat POS saya juga pernah buat videonya sebelumnya. Nanti saya taruh videonya di atas beserta dengan tadi yang demo Akurat POS ya. Nanti kamu tinggal klik aja videonya di atas. Nah, ini kan tadi udah masuk nih transaksi penjualannya ya. Nah, terus kita lihat laporannya juga di sini. Ini kan tadi laporan neraca, ini tadi tampilannya masih kayak gini. Ini kan tadi kita ada uang masuk dan persediaannya itu kan berkurang ya. Otomatis nanti untuk nilai di sini kas dan setara kas itu akan berubah. Terus nanti nilai persediaannya di sini juga akan berubah. Sekarang kita refresh. Nah, kayak gini. Tadi kita dapat uang sebanyak 150.000 dari penjualan yang tadi. Kemudian kita nilai persediaannya berkurang. Kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini kartu stoknya ini tadi saya tutup lupa ya. Ini kita cek lagi di kartu stoknya. Ini contohnya kita satu barang aja dulu ya. Soalnya kan yang lainnya sama tuh. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, tadi kita awalnya itu kan saldo awalnya 0. Terus kita ada penerimaan dari pemasok A. Ini tadi kita beli sebanyak 50. Berarti kuantitas akhirnya itu 50. Kemudian kita jual ke pelanggan sebanyak 5. Berarti kita kuantitas akhirnya itu 45. Nah, selain itu, ini kan kita di laporan persediaan ya. Kita juga bisa di laporan keuangannya juga nih. Tadi kan kita baru buka di laporan neraca. Kemudian kita juga bisa laporan keuangannya itu kita lihat di laporan laba rugi. Karena kita udah melakukan transaksi penjualan. Itu tinggal kita klik tampilkan di sini. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Jadi enak nih. Ketika kamu input penjualan, berarti nanti langsung masuk ke pendapatannya itu berapa. Terus nanti langsung masuk nih ke beban pokok penjualan. Ini HPP-nya nih. Ini sebanyak 105.000. Terus kita dapat laba kotor 45.000. Nah, karena kita belum catat biaya operasionalnya di sini, berarti nanti laba bersih dan laba kotor ini masih sama. Kayak gitu. Jadi enak banget ya ketika kamu input transaksi atau input apapun data di Akurat Online itu nanti langsung ngebentuk laporannya masing-masing. Sesuai dengan yang kamu butuhkan. Nah, kemudian paling yang saya ingin jelaskan ini kan tadi kita udah transaksi pembelian dan penjualan ya.
Nah, paling nanti yang sering dipakai itu untuk pencatatan biaya operasional. Ini kan juga masih kosong nih pencatatan biaya operasionalnya ya. Nah, nanti kita langsung praktek. Ini kita close dulu sebentar. Nah, untuk biaya operasional nanti kamu catatnya itu dia dari modul Kas and Bank di sini. Nanti kamu tinggal masuk ke fitur pembayaran. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau bayarnya itu pakai apa? Contoh, kita mau bayarnya itu pakai akun bank. Terus nanti kamu ditanya nih, kamu mau bayar apa biayanya? Kita mau bayar listrik contohnya. Kita listriknya berapa nih? Kita bayarnya 500.000. Terus selain listrik kita mau bayar apa lagi? Nanti kamu cari aja, tinggal kamu sesuaikan. Contoh kita mau bayar PAM. Bayar PAM-nya ini 300.000. Kita klik lanjut. Nah, kemudian ini kita udah selesai ya. Jadi kita hari ini mau bayar listrik dan bayar PAM sebanyak 800.000 total. Jadi yang listriknya 500.000, PAM-nya 300.000. Sekarang kita tinggal simpan. Nah, ini nanti kalau kamu pengen lihat, ini juga ada hasil printout-nya. Jadi setiap transaksi yang kamu input, kayak tadi penjualan dan pembeliannya, itu semuanya ada hasil printout-nya. Begitu juga kalau kamu catat biaya operasional di sini. Nah, nanti kamu tinggal lihat juga di sini, bisa dicetak. Nah, ini adalah tampilan default-nya kayak gini. Jadi kamu ada pembayaran, tanggalnya sekian, yang dibayar itu apa aja? Beban listrik dan beban PAM. Kayak gini. Nah, ketika kamu input biaya operasional, otomatis nanti di laporan laba ruginya ini akan bertambah dia nilai biayanya. Ini kan tadi masih kosong ya. Ini saya refresh. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Jadi nanti di beban operasionalnya itu nambah beban listrik dan beban PAM. Karena tadi kita catatnya beban listrik dan beban PAM ya. Ini nanti nambah nominalnya di sini. Terus nanti kita jadi laba bersihnya itu jadi berubah. Karena tadi kita baru pendapatannya itu 150 dan laba kotor 45.000, berarti ini kita masih minus. Artinya ini kita masih rugi sebanyak 755.000. Nah, kayak gitu. Jadi enak banget kalau kamu pakai Akret Online. Nah, kayak gitu. Enak banget kan kalau kamu pakai Akret Online, semuanya itu bisa tercover dari satu aplikasi. Kamu bisa catat transaksi pembelian, terus kamu bisa juga untuk transaksi penjualan, terus kamu juga bisa kontrol stok, bahkan yang terakhir itu kamu dapat Akurat POS gratis atau aplikasi kasir gratis dari Akurat Online. Aplikasi kasirnya tuh kayak gini yang kayak tadi saya buka. Nah, kayak gini. Dan enaknya lagi kalau kamu pakai Akurat POS itu kamu langsung terintegrasi dengan Akurat Online. Jadi pas kamu input transaksi di Akurat POS, otomatis transaksinya akan langsung masuk ke Akurat Online. Nah, nanti di Akurat Online data tersebut akan digunakan untuk penjurnalan otomatis, terus nanti untuk potong stok sampai ke pembuatan laporan keuangan. Dan laporan di Akurat Online itu juga tersedia lebih dari 200 jenis laporan yang otomatis. Nah, yang paling penting itu, jadi nanti laporannya itu otomatis ketika kamu input transaksi atau input data di Akurat Online. Nah, nanti laporannya akan terbuat otomatis sesuai yang kamu butuhkan. Contoh, kalau kamu pengen buka laporan keuangan ya berarti nanti kamu tinggal buka aja nih di tab keuangan. Nanti kamu tinggal pilih kamu mau buka apa. Terus kalau kamu pengen lihat laporan utang, kita juga ada. Terus ada laporan piutang juga. Terus kita ada laporan persediaan, laporan gudang juga ada. Terus nanti kita juga ada laporan untuk Akurat POS-nya. Nah, enak banget. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan untuk penggunaan di Akurat Online. Nah, mungkin sampai sini aja untuk demo Akurat Online untuk bisnis retail. Kalau kamu pengen coba Akurat Online gratis, jangan lupa linknya ada di kolom deskripsi. Kita sediain free trial selama 30 hari. Jadi, kamu sudah lihat betapa hebatnya Akurat Online untuk membantu pembukuan di bisnis retail. Apakah kamu sudah siap untuk menuju kesuksesan? Akurat Online adalah kunci untuk mengoptimalkan keuangan di bisnis retailmu dan membantu bisnismu tumbuh dengan cepat. Jika kamu berminat untuk menggunakan Akurat Online, kami menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari. Nah, kalau kamu pengen daftar free trialnya, nanti linknya saya akan simpan di kolom deskripsi. Jadi nanti kamu tinggal klik aja linknya, terus kamu daftar dengan data yang dibutuhkan. Dan dalam waktu singkat, nanti kamu akan merasakan perubahan yang signifikan dalam proses pembukuan di bisnismu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat Online untuk bisnis retail. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.